Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Repiriansah dengan NIM 2403060024, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang degradasi lipid dan bagian-bagiannya. Degradasi lipid adalah proses pemecahan molekul lipid atau lemak menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar bisa digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi atau bahan baku untuk proses biologis lainnya. Pencernaan lemak adalah proses pemecahan lemak dari makanan menjadi bentuk yang lebih kecil agar bisa diserap tubuh. Setelah dicerna, produk hasil pencernaan lemak, dan asam lemak bebas diserap oleh usus halus, tepatnya di jejunum. Trigliserida kemudian dibungkus bersama kolesterol, protein, dan fosfolipid menjadi kilomikron. Lemak dalam bentuk kilomikron diangkut dari usus ke seluruh tubuh. Atau cara proses yang lebih singkat adalah pencernaan lemak dipecah oleh empedu dan lipase menjadi asam lemak dan mah. Menyerap asam lemak dan mah diserap usus, kemudian dibentuk lagi jadi trigliserida. Transportasi trigliserida dibungkus jadi kilomikron, kemudian masuk ke darah, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya ada oksidasi beta. Asam lemak yang dilepaskan akan masuk ke dalam mitokondria atau organel sel. Di dalam mitokondria, asam lemak dipecah menjadi unit 2 karbon berupa esensil CoA. Esensil CoA ini kemudian masuk ke siklus Krebs asam sitrat untuk menghasilkan ATP esensintesis. Biosintesis lipid adalah proses pembentukan lemak atau lipid dalam tubuh dari molekul-molekul kecil seperti asetil CoA. Proses ini penting untuk menyimpan energi, membangun membran sel, dan membentuk hormon tertentu. Atau bisa dikatakan biosintesis lipid adalah proses anabolitik penyusun yang terjadi dalam sel, di mana tubuh mengubah kelebihan karbohidrat dan protein menjadi lemak untuk disimpan sebagai cadangan energi atau digunakan dalam struktur sel. Biosintesis lipid berupa sistem asam lemak fatty acid sintesis. Yang pertama, tempat terjadi di sitoplasma. Berbeda dengan beta oksida yang terjadi di mitokondria. Yang kedua, bahan baku utama atau esensil CoA dari pemecahan karbohidrat atau glukosa. NADPH sebagai donor elektron, ATP atau energi. Langkah-langkah utama transport asetil CoA ke sitoplasma. Asetil CoA dihasilkan di mitokondria, kemudian tidak bisa langsung keluar. Diubah menjadi sitrat, keluar ke sitoplasma, diubah kembali menjadi asetil CoA oleh enzim ATP sitrat liase. Setelah asam lemak terbentuk, langkah berikutnya adalah menggabungkan 3 asam lemak dengan gliserol. Yang pertama, tempat terjadi di retikulum endoplasma, sel hati, jaringan lemak, dan usus. Langkah-langkah gliserol 3-fosfat dari glukosa atau gliserol bereaksi 3 molekul asam lemak. Terjadi reaksi esterifikasi kemudian menghasilkan trigliserida atau lemak netral. Trigliserida kemudian dikemas dalam kilomikron atau VLDL atau ditransportasikan ke jaringan tubuh. Sintesis fosfolipid adalah proses pembentukan fosfolipid, yaitu jenis lipid yang menjadi komponen utama membran sel. Fosfolipid memiliki struktur unik dengan bagian yang hidrofilik atau suka air, dan hidrofobik atau tidak suka air.
yang memungkinkan pembentukan lapisan ganda lipid bilayer dalam membran sel. Retikulum endoplasma, terutama Re halus, lanjut diproses di badan Golgi untuk distribusi ke membran sel dan organel. Sintesis kolesterol adalah proses pembentukan kolesterol secara endogen dalam tubuh, terutama di hati, dari bahan dasar esensial KOA, tempat terjadinya hati, usus, kulit, dan organ lainnya. Di dalam sitoplasma dan retikulum endoplasma halus, hormon steroid adalah hormon yang disintesis dari kolesterol. Proses ini terjadi di kelenjar adrenal, gonad, dan sebagian di plasenta. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.